Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman sekalian. Masih di Bulen, tempatnya belajar manajemen dan pendidikan. Nah, teman-teman, kali ini saya akan share informasi sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Nah, namun tentunya sebelum itu, buat kalian yang sampai sekarang belum juga like, subscribe, sekarang juga tekan tombol like subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian tahu apa yang baru dari Bulen. Seperti apa sejarah lahirnya MSDM? Berikut ini. Oke, baik teman-teman. Nah, sejarah lahirnya MSDM ini sebenarnya bukanlah muncul secara tiba-tiba, mendadak, atau baru-baru ini. Namun sebenarnya manajemen sumber daya manusia ini sudah ada sejak lama, semenjak adanya kehidupan berorganisasi. Nah, di mana ada organisasi, otomatis manajemen sumber daya manusia pun juga ada atau dilaksanakan pada saat yang sama. Nah, kehidupan organisasi ini bisa saja dalam lini pemerintahan ataupun aspek ekonomi dan kemasyarakatan. Nah, baik teman-teman, kajian SDM ini menjadi kajian yang sangat signifikan. Itu diawali dengan timbulnya revolusi industri di Inggris. Dampaknya sangat luas, tidak hanya terdampak dalam cara merubah produksi, tetapi yang turut terdampak adalah juga dalam penanganan sumber daya manusia. Nah, tentunya penanganan sumber daya manusia ini jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, dimana ketika itu dampak dari revolusi industri itu adalah lahirnya beragam perusahaan dengan penggunaan teknologi yang memungkinkan sekali industri-industri tersebut itu memproduksi barangnya secara massal. Namun pada saat yang sama juga tenaga manusia itu juga diperlukan dalam angka yang tidak sedikit sebenarnya. Nah, penggunaan tenaga secara besar-besaran ini atau penggunaan para pekerja yang sangat besar ini mengimbangi dengan mulai munculnya banyak industri ketika itu kemudian memberikan dampak bagi para pemilik perusahaan itu agak sudah mulai pusing memikirkan tentang teknis atau sistem penggajian, tentang penempatan karyawannya atau perlakuan terhadap karyawan, termasuk juga tentang kesejahteraan pekerjanya. Nah, hal ini terjadi karena memang melonjaknya jumlah tenaga kerja yang mereka pekerjakan ketika itu, mengimbangi juga dengan banyaknya muncul perusahaan-perusahaan industri kala itu. Nah, kemudian pada akhirnya itu dibentuk ada sebuah satuan yang disebut dengan Sekretaris Kesejahteraan. Nah, ini diungkapkan oleh Hasibuan di tahun 1997. Nah, lalu apa tugas Sekretaris Kesejahteraan tersebut? Salah satunya adalah mereka bertugas untuk memikirkan, untuk merumuskan tentang kebutuhan ekonomi dari para pekerja. Dan kemudian Sekretaris Kesejahteraan ini juga harus berupaya untuk mencegah para pekerja ketika itu jangan sampai membentuk serikat pekerja. Nah, itu tetap dikoordinir dalam Sekretaris Kesejahteraan tersebut. Nah, teman-teman, dengan semakin berkembangnya jumlah organisasi berskala besar ketika itu, kemudian para top manajer ini merasa sudah kewalahan sekali untuk mereka menangani masalah terkait dengan kesejahteraan pekerja ini. Nah, jadi boleh dikata mereka memerlukanlah
satuan-satuan kerja lain yang gunanya khusus mengurusi terkait dengan kesejahteraan karyawan atau pekerja. Nah, ketika itu sekretaris kesejahteraan ini diminta untuk membantu para top manager ini dalam rangka mengelola SDM mereka. Nah, sehingga dengan kata lain bahwa sekretaris kesejahteraan inilah yang menjadi pelopor keberadaan atau eksistensi dari tenaga spesialis yang khusus menangani tentang pengelolaan sumber daya manusia. Nah, jadi pengelolaan sumber daya manusia ini tidak lagi langsung di bawah para manajernya, tapi kemudian ada bagian-bagian khusus atau unit khusus yang ketika itu disebut dengan sekretaris kesejahteraan yang khusus mengelola terkait dengan pekerjanya, terkait dengan gaji, upah, kesejahteraan dan yang lainnya. Nah, teman-teman, revolusi industri ini yang ketika itu lahirnya di Inggris itu ternyata menjalar ke berbagai belahan dunia lain. Nah, ini terjadinya di permulaan abad ke-20. Nah, terutama dampak itu terjadi juga di daratan Eropa dan Amerika Utara. Nah, salah satu dampak revolusi industri tersebut adalah makin banyaknya berdiri perusahaan-perusahaan besar, baik yang bergerak dalam bidang ekonomi, contohnya bisa jadi saja industri, perdagangan, maupun pertambangan. Nah, perkembangan ini ternyata berdampak pula pada kehidupan manajemen umumnya dan manajemen sumber daya manusia secara khusus pula. Nah, kemudian muncullah dua tokoh besar yang menjadi pelopor keilmuan dalam manajemen, yaitu adalah Frederick Taylor dan Henry Fayol. Si Taylor ini melihat gerakan manajemen ilmiah itu, dia memandang bahwa itu adalah sebagai usaha meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, jadi Taylor ini melihat bahwa manajemen itu justru mampu memberikan peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Nah, sementara Fayol itu dia lebih memfokuskan atau lebih melihat pada peningkatan kemampuan memecahkan masalah manajerial. Sejarah MSDM ini kemudian juga diawali dari timbulnya berbagai teori motivasi, tepatnya itu di kisaran tahun 1940-an. Manusia sebagai sumber daya yang ada dalam organisasi, baik industri maupun perusahaan, itu perlu diberikan perhatian khusus. Nah, biasanya disebut dengan pemenuhan kebutuhan secara hierarki, baik untuk kebutuhan pangannya, bahkan juga digunakan untuk menunjang prestasinya dalam bekerja. Nah, tentunya semua hal itu perlu mendapat perhatian dari organisasi ataupun perusahaan ataupun industri tempat tenaga kerja tersebut bernaung. Nah, itu kenapa kemudian sumber daya manusia itu perlu dikelola, tentunya juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, baik teman-teman, demikian saja informasi kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian tahu apa yang baru dari Bulan. Dan khususnya buat kalian yang ngerasa video ini memberi manfaat buat kalian, disilahkan untuk di-share. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.